Selamat pagi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kami semuanya dalam keadaan sehat. Pada minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang jenis-jenis daripada paragraf. Ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, berikut ini, pada hari ini, topik kita ada 4, masih dalam teks eksposisi. Yang pertama, struktur teks eksposisi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Dan yang keempat, menyunting teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibedakan atas 3, yaitu tesis, argumentasi, penegasan ulang. Yang pertama, tesis ataupun pernyataan pendapat, yaitu gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. Atau boleh saja di dalam tesis ini merupakan isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Sedangkan yang kedua tadi, argumentasi atau rangkaian argumen, yaitu penjelasan secara mendalam tentang pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta sebagai penjelasan dari argumen isi penulis. Nah, berarti di dalam argumen ini ada 2 yang bisa kita temukan. Yang pertama, berisi pendapat-pendapat. Yang kedua, fakta. Nah, pada pembelajaran terdahulu, kita sudah bisa membedakan yang mana pendapat dan mana pendapat fakta. Yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Salah satu penguat dari pendapat serta argumen yang ditunjang oleh fakta. Nah, jadi di sini boleh berisi simpulan atau merupakan rangkuman. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa struktur teks eksposisi dibedakan atas 3, tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, yang berikut, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah jenis pronomina. Jenis pronomina atau kata ganti. Pronomina ini ada kata ganti orang. Kata ganti orang, kata yang menggantikan orang. Dibedakan atas 2, yaitu kata ganti orang tunggal dan jamak. Tunggal dan jamak. Tunggal itu terdiri dari 1 orang. Contohnya kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku. Orang kedua tunggal, kau, engkau. Orang ketiga tunggal, dia, ia. Dan yang jamaknya seperti kami, kalian, mereka. Nah, kemudian yang kedua yaitu pronomina non persona, yaitu kata ganti bukan orang. Ini termasuklah pronomina penunjuk. Kata ganti penunjuk, ini, itu, sini, sana, dan sebagainya. Dan pronomina penanya, kata ganti penanya, apa, mana, dan siapa. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi itu sama itu dengan kata penghubung. Jadi di dalam teks eksposisi sering digunakan konjungsi. Jadi konjungsi ini banyak jenisnya. Ada konjungsi waktu, contohnya sebelum, setelah itu, kemudian, dan sebagainya.
Yang kedua ada konjungsi gabungan. Contohnya dengan, serta, dan. Konjungsi yang ketiga adalah konjungsi pembatasan. Contohnya asal, selain, kecuali. Yang berikut konjungsi tujuan. Supaya, agar, untuk. Yang berikut lagi konjungsi persyaratan. Contohnya asalkan, bila mana, apabila, jika, jikalau, dan sebagainya. Yang berikut konjungsi perincian. Contohnya adalah yaitu, antara lain, yakni, dan sebagainya. Yang berikut konjungsi sebab akibat. Contohnya akibat, sehingga, karena, sebab. Yang berikut konjungsi pertentangan. Contohnya namun, melainkan, sedangkan, tetapi. Yang berikut konjungsi pilihan. Contohnya atau. Yang berikut konjungsi penguatan. Konjungsi penguatan contohnya hanya, lagi pula, itu pun, apalagi, bahkan. Kemudian konjungsi penjelasan. Contohnya bahwa. Berikut konjungsi perbandingan. Contohnya serupa, ibarat, bagai, seperti. Yang berikut konjungsi penyimpulan. Contohnya jadi, demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu leksikal. Leksikal. Ini ada 4. Yang pertama nomina, yaitu kata yang mengacu pada benda atau kata benda ya. Ini dibedakan atas 2. Ada itu kata benda nyata, ada kata benda abstrak. Kata benda nyata itu dapat dilihat, dapat ditangkap oleh indera. Dan kata benda abstrak itu tidak dapat ditangkap oleh indera, melainkan ditangkap oleh pikiran kita. Yang kedua, verba. Itu termasuk kata kerja, kata yang mengandung makna dasar perbuatan, bukan sifat. Sedangkan yang berikut, adjektif yang ketiga, adjektif itu sama dengan kata yang digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan benda, orang, ataupun binatang. Yang keempat, adverbia, yaitu kata yang melengkapi atau memaparkan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan sebagainya. Itulah adverbia, kata keterangan. Kata keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan cara, dan sebagainya. Nah, yang berikut yaitu langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan topik yang akan kita sajikan. Jadi kita tentukan dahulu topik yang akan kita kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, jadi dengan menentukan temanya, ya, saat menulis kita lebih terfokus. Kita lebih menjiwai tulisan yang dibuat. Jadi, adapun untuk menentukan tema teks eksposisi, kita siapkan data faktual. Data faktual, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi, ada,
dan dapat bersifat histori, cerita atau cerita sejarah, bagaimana suatu alat bekerja, boleh juga. Kemudian suatu analisis atau penafsiran terhadap seperangkat fakta. Yang ketiga, fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Nah, itulah contohnya. Yang berikut, kita harus bisa menentukan tujuan teks eksposisi. Yang kedua ya, menentukan tujuan teks eksposisi. Setelah menentukan topik tadi, topik yang akan kita paparkan, kita juga harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Nah, yang ketiga, memilih data sesuai dengan tema. Memilih data sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi tersebut. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet boleh, surat kabar, ataupun melaksanakan wawancara langsung ya, melaksanakan wawancara langsung. Baru yang keempat, membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan. Sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu kita membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Sehingga nanti bahwa teks yang akan kita buat itu benar-benar tersusun dia, terperinci. Karena sudah kita buat kerangkanya. Inilah sebagai dasar pengembangannya nanti menjadi sebuah teks eksposisi yang baik. Yang keempat, pembahasan dengan menggunakan kerangka karangan. Pembahasan dengan menggunakan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, kita mengembangkannya secara lengkap. Ya. Kita kembangkanlah berdasarkan kerangka karangan yang sudah kita susun. Jadi benar-benar teks eksposisi yang kita susun itu bersifat informatif, objektif, dan logis. Nah, yang keenam, membuat simpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi tadi, kita membuat kesimpulannya harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Nah, itulah dia mengenai langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Menyunting teks eksposisi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, membaca kalimat demi kalimat dalam teks. Yang kedua, memperbaiki tanda baca dan ejaan. Yang ketiga, memperbaiki keterpaduan paragraf. Yang keempat, mengklasifikasikan teks pada tesis, argumen atau penjelasan, dan penegasan kembali. Dan yang terakhir, menghilangkan kalimat yang mengandung arti eksplisit berupa ajakan melakukan sesuatu yang diinginkan penulis.
Nah, yang terakhir kita menyunting teks eksposisi. Menyunting teks eksposisi. Penyuntingan juga dilakukan dalam hal ejaan dan tata bahasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca. Yang kedua, penggunaan kata baku. Yang ketiga, keterpaduan paragraf. Dan yang keempat, keefektifan kalimat. Inilah nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam penyuntingan teks eksposisi. Nah, Ibu jelaskan satu persatu. Penggunaan kata baku. Kata baku harus digunakan dalam penulisan teks apapun, termasuk teks eksposisi. Kata baku ini merupakan kata bahasa Indonesia yang resmi, sesuai dengan ketetapan bahasa Indonesia. Jadi nanti banyak contoh-contohnya. Contohnya kualitas. Kualitas itu merupakan kata baku apabila kita tuliskan dengan KUALITAS. Kualitas. Kalau kita gunakan kwa dengan W itu menjadi tidak baku. Contoh yang berikut, sistem dengan sistem. Manakah yang baku? Sistem atau sistem? Nah, yang baku contohnya sistem. Nah, yang kedua, penggunaan tanda baca. Ini juga harus kita perhatikan di dalam penyuntingan teks eksposisi. Kita mengetahui tanda baca dalam bahasa Indonesia itu sangat banyak. Termasuklah itu tanda titik koma, tanda seru, dan sebagainya. Bagaimana penggunaan yang tepat. Kedua lagi penggunaan huruf kapital dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu keterpaduan paragraf. Keterpaduan paragraf diperlukan agar tulisan menjadi runtut dan mudah dipahami. Paragraf yang padu harus memiliki setidaknya 2 kriteria, yaitu memiliki satu ide pokok dan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, adanya tautan atau koherensi antar kalimat. Agar terjadi keterpaduan antar paragraf, penulis biasanya menggunakan kata hubung atau konjungsi. Seperti oleh karena itu, jadi, demikian, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu keefektifan kalimat. Keefektifan kalimat. Kalimat yang digunakan juga diusahakan seefektif mungkin. Seefektif mungkin. Misalnya, kalimat berikut. Masakan ibu sudah matang. Masakan ibu sudah matang. Lebih efektif dibanding masakan yang dimasak ibu sudah matang. Bandingkan kedua kalimat tersebut. Yang pertama tadi, masakan ibu sudah matang. Dengan masakan yang dimasak ibu sudah matang.
Jadi kalimat yang lebih efektif, singkat, jelas, yaitu masakan ibu sudah matang. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada pagi ini. Selamat pagi. Untuk tugas-tugas nanti ibu share melalui WA dan kamu kirimkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.